Wanita acap kali dinilai sebagai makhluk yang lemah jika disandingkan dengan pria. Namun tidak dengan para wanita yang berada di barisan depan TNI Angkatan Udara. Mereka bisa menepis segala tanggapan yang ada. Ya, WARA, Wanita TNI Angkatan Udara. Tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari WARA, hari di mana sebagai penghormatan para kaum hawa sebagai pelindung langit Indonesia. Lantas seperti apa sejarah perjalanan WARA di Indonesia? Emansipasi wanita menjadi landasan kaum Hawa untuk membuktikan kesetaraan dengan kaum Adam, termasuk terjun ke bidang yang selama ini dianggap maskulin. Salah satunya masuk keanggotaan militer. Namun, wanita yang tergabung ke anggotaan yang satu ini spesial dan berbeda. WARA atau Wanita Angkatan Udara menjadi satu kesatuan dengan prajurit pria TNI AU lainnya. Posisi ini berbeda jika dibandingkan dengan kesatuan militer lain yang membentuk korps tersendiri. Lita Kristiani, Kabak Binwara atau Kepala Bagian Pembinaan WARA TNI AU yang telah menjadi WARA selama 23 tahun, turut memaparkan kondisi ini. Sebenarnya sebelum membentuk WARA itu memang sudah dikatakan bahwa WARA ini bukan merupakan korps tersendiri, tetapi terintegrasi dengan korps prajurit pria yang lain. Jadi tugas dan tanggung jawabnya sama dengan pria sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Dalam penugasannya, dahulu WARA berperan untuk membantu Pangkalan AURI baik di bidang kesehatan, administrasi, dapur umum hingga pelipatan payung. Seiring berjalannya waktu, tugas WARA semakin berkembang, seperti dilibatkannya mereka dalam misi internasional perdamaian PBB. Peran serta WARA tak lepas dari semangat juang tokoh wanita Indonesia pada era perjuangan kemerdekaan. Terbukti, keberadaan wanita di tengah militer dibutuhkan hingga dianggap penting dan secara resmi WARA dibentuk pada tahun 1962. Tahun 62 itu dibentuk pendidikan sekolah WARA di Kaliurang, Yogyakarta. Ada 30 orang perwira WARA pada waktu itu yang dididik. Kemudian tanggal 12 Agustus 1963 mereka lulus. Nah, momentum sejarah ini dipakai sebagai hari lahirnya WARA. 30 orang tersebut merupakan wanita sarjana-sarjana muda yang berasal dari berbagai jurusan. Pasca dilantik, mereka kembali melakukan pendidikan WARA yang dilakukan di Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat atau Pusdikowat di Lembang bersama dengan Korps Wanita TNI lainnya. Salah satu yang menjadi saksi terbentuknya WARA adalah seorang Letnan II Herdini. Ia menjadi satu dari 30 wanita yang patut berbangga karena berhasil menyandang sebutan WARA Angkatan Pertama. Wanita berusia 81 tahun ini pun berkisah. Awal mula ketertarikannya tergabung dalam TNI AU tak lain karena pengalaman yang telah membekas antara dirinya dan sahabatnya yang dahulu juga tergabung dalam TNI AU. Beliau tahun 61 gugur, Mbak. Jadi naik Mustang ketembak DITII di Garut. Nah, rasanya saya itu kok nggak bisa pisah dari TNI AU gitu loh. Jadi rasanya gimana ya caranya. Terus akhirnya ada pendaftaran WARA itu, makanya saya nggak pikir panjang, saya langsung daftar, baru lapor ke orang tua. Dan orang tua juga bolehin gitu loh. Silakan aja kalau kamu mau gitu. Berlatar belakang pendidikan ilmu geografi, pada tahun 1963, Herdini dilantik menjadi WARA dan ditugaskan di Direktorat Intel Foto. Ia diperintahkan menginterpretasikan beberapa foto udara untuk kepentingan militer saat itu. Namun, kegiatannya bertambah seketika saat TNI AU mengumumkan membuka pendaftaran untuk WARA yang ingin menjadi penerbang olahraga. Jadi maksudnya penerbang olahraga itu bukan dididik sebagai penerbang AURI yang nantinya menerbangkan pesawat waktu itu ya, pesawat Dakota atau pesawat Hercules atau pesawat TU, bukan itu.
Jadi penerbang yang waktu itu istilahnya wingnya itu wing kelas 3. Tak disangka, hanya ada 2 wanita yang berhasil lulus dan meraih tanda wing penerbang kelas 3, yaitu Herdini dan seorang wara bernama Letnan 2 Lulu Lugiarti. Raihan ini menandakan bahwa mereka berdualah sang pencetak sejarah sebagai wanita Indonesia pertama yang berhasil menjadi penerbang dan dapat menerbangkan pesawat seorang diri. Meskipun izin wilayah terbang yang diberikan tidak jauh, namun Herdini sempat mendapatkan pengalaman yang menegangkan saat dirinya terbang bersama rekannya Lulu ke daerah Bogor dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Tapi di tengah jalan, saya bilang sama Bu Lulu, "Lu, kok itu gunung kok makin lama makin gede ya?" Terus, "Iya ya, nah, ini kena drift ini, kita ke arah Bogor nih." Terus drift itu angin samping, Mbak. Jadi kalau kita misalnya ke arah barat, driftnya dari utara, kita mesti ke bawah ke selatan gitu. Dan pesawatnya ringan, Mbak. Akhirnya kita nggak jadi ke Curug, kita balik lagi ke Halim. Terus sampai di bawah juga, iya ya. Terus pikir-pikir, ngeri juga ya. Karena kan nggak ada radio itu, Mbak. Kalau pesawat sekarang kan, pesawat latih kan ada radio. Jadi dari pesawat ke tower, ya bisa ngomong lah. Lah kalau Piper enggak, Mbak. Teknologi pesawat yang masih sederhana kala itu menjadi tantangan tersendiri bagi Herdini untuk bisa memahami medan terbang. Selain itu, kondisi pesawat beserta sistem juga harus dikuasai secara manual. Kemampuan dan ketenangan menjadi kunci bagaimana sang penerbang dapat membawa pesawat dan dirinya kembali ke daratan. Namun, kiprah wara tak berhenti sampai sang penerbang pertama saja. Ada pula sosok-sosok wara yang berhasil menjadi penerbang militer andalan dan telah banyak membantu misi pertolongan pertama bencana dengan pesawat yang dikendarainya. Siapa sajakah mereka? Adalah Mayor Penerbang Sekti Ambarwati, wanita asal Malang berusia 36 tahun ini telah menjadi wara sejak tahun 2003. Dirinya mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi sekolah penerbang bersama dengan 14 wara lainnya. Dan siapa kira, Ambar adalah satu dari 2 wara yang lolos mengikuti tes penerbang. 2 tahun mengikuti pendidikan sejak tahun 2005 hingga 2007, akhirnya Ambar dilantik sebagai Letnan 2 penerbang. Pasca dilantik, Ambar ditugaskan di Skadron 2 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di sana ia menerbangkan pesawat angkut CN-235 dan melakukan sejumlah operasi udara seperti pengangkutan logistik, personel, hingga menjalankan misi Search and Rescue atau SAR di beberapa peristiwa. Saya pun berkesempatan bertemu dengan Ambar untuk mendengarkan cerita dan pengalamannya selama melakukan operasi tersebut. Mbak Ambar, jika bicara tentang pengalaman nih, apa nih pengalaman paling menarik Mbak Ambar selama menjadi penerbang di TNI Angkatan Udara? Salah satunya mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit cerita pada saat keterlibatan satuan saya waktu itu turut andil mencari pesawat AirAsia Liebherr Julu 8501 yang mengalami kecelakaan, dan pada saat itu beberapa penerbangan di TNI Angkatan Udara turut dalam upaya pencarian korban juga pesawat. Demikian juga saya pada saat itu dengan satuan saya di Skadron Udara 2. Selain menjadi kapten pilot pesawat CN-235, Ambar juga menjadi co-pilot pesawat CN-295, instruktur pesawat KT-1B, dan instruktur pesawat Group 120 TPA. Ya, menjadi instruktur. Itulah salah satu cita-cita Ambar terdahulu yang kini berhasil diraih. Dengan pengalamannya yang telah mencapai lebih dari 2.400 jam terbang,
Saat ini ia ditugaskan untuk menjadi instruktur pesawat latih siswa Sekolah Penerbang TNI di Lapangan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Di sekolah terbang ini, Ambar berbagi ilmu dunia penerbangan yang dimilikinya kepada kurang lebih 20 siswa di bawah asuhannya. Di sela waktunya mengajar siswa Sekbang, Ambar menjelaskan persiapan teknis yang harus dilakukan seorang penerbang kepada saya. Mbak Ambar, jika kita menjadi seorang penerbang nih, salah satu komponen yang harus diperhatikan sebelum kita berangkat terbang apa sih? Kita di sini sedang berdiri di depan pesawat drop dan ini namanya propeller. Jadi pada saat sebelum kita terbang, baik itu penerbang, instruktur maupun siswa Sekbang, paling tidak dia juga sempat mengecek propeller. Cara mengeceknya demikian, kita yakinkan bahwa tidak ada cairan atau hidrolik yang menetes di sini. Kemudian mungkin kita yakinkan bahwa propeller ini benar-benar bersih, tidak ada gompalan-gompalan yang akan mempengaruhi performance pesawat tersebut. Kita harus tanda tangan logbook, di mana di logbook itu akan terdapat informasi berupa sisa jam terbang, jumlah pesawat itu berapa kali landing, trimak sebelumnya seperti apa. Sehingga penerbang yang menggunakan pesawat itu dia akan alat dengan alutsista yang dipakai. Selain kesiapan dan penguasaan teknis alutsista, hal lain yang perlu diperhatikan oleh seorang penerbang adalah mental. Setidaknya, itulah yang disebutkan seorang mayor penerbang Variana Dewi Jakaria. Wanita berusia 37 tahun ini adalah satu wara yang juga dilantik bersamaan dengan Ambar di tahun 2007 silam. Kedua wara inilah yang kembali unjuk gigi dan menjadi andalan sebagai penerbang setelah jeda seniornya terdahulu di tahun 1985. Jadi yang harus kita siapkan ya fisik dan mental itu, Pak. Jadi kalau kita kan penerbang militer disiapkan untuk jadi mesin perang ya. Jadi mentalnya juga harus jadi mental fighter ya kan. Nah ini mental di sini lah, di sekolah ini, di sekolah penerbang ini kita dibentuk seperti itu supaya jiwa militernya, jiwa fight-nya itu tumbuh. Jadi kalau perempuan kan mungkin agak-agak susah ya Mbak ya. Karena bagaimanapun juga pasti ada sisi kewanitaan kita akan timbul gitu kan. Nah ini mungkin yang dilatih, kita selain melatih motorik kita untuk terbang, tapi mental juga harus dilatih. Setelah menjadi penerbang, Variana ditugaskan di Skadron Udara 7 Pangkalan Udara Surya Dharma Subang. Di sana, ia menerbangkan pesawat heli tipe Bell 47 Soloi dan sejak itulah Variana menjadi perempuan pertama sebagai penerbang helikopter di TNI AU. Padahal, menjadi penerbang helikopter jauh lebih rumit karena sistem dan teknis pesawat heli berbeda dengan pesawat biasa lainnya. Di sana, ia bertugas untuk siaga mengantisipasi jika ada kejadian yang membutuhkan pergerakan cepat, seperti operasi bantuan bencana alam. Namun, di balik dedikasinya kepada negara yang harus selalu siap menjalankan panggilan tugas, Variana juga tetap tak bisa terpisahkan dari kodratnya sebagai seorang wanita dan ibu. Pada saat saya punya anak, kita kan biasa setelah cuti melahirkan itu kan 3 bulan ya Mbak ya. Cuti melahirkan, setelah 3 bulan masuk lagi kantor. Setelah masuk kantor, nah anak saya masih umur 3 bulan dan saya masih kondisi menyusui kan. Tapi saya harus sudah pergi dinas. Dan kalau di Skadron 7 itu, standby SAR itu kita 1 bulan perginya Mbak. Jadi meninggalkan home base itu 1 bulan. Nah saya meninggalkan anak saya 1 bulan, pulang lagi anak saya lupa sama saya, ya kan? Begitu ketemu lagi sama anak mau gendong, dia malah nangis kan? Wah, itu perasaan di situ ada, saya sempat timbul perasaan saya mau berhenti aja, saya mau berhenti. Ya, dukungan keluargalah yang meneguhkan hatinya untuk kembali menjalankan fungsi yang paling ia banggakan dengan penuh keyakinan. Menjadi seorang prajurit sekaligus menjadi istri serta ibu. Dua wara andalan TNI AU ini bukan hanya telah membantu berbagai misi untuk menjaga Indonesia, namun dari tangan mereka juga lahir bibit baru wara masa kini yang siap asah kemampuan untuk berada di barisan depan TNI Angkatan Udara membawa nama Indonesia.
Inilah Sekolah Penerbang TNI AU atau Sekbang, yang merupakan pusat pendidikan calon penerbang milik TNI Angkatan Udara. Sekolah ini bertujuan mencetak perwira penerbang TNI Angkatan Udara untuk mengawaki alat utama sistem senjata atau alutsista, khususnya sebagai korps penerbang. Sekolah penerbang ini bernaung di bawah Wing Pendidikan Terbang Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Disinilah para siswa Sekbang melatih keterampilannya untuk menerbangkan pesawat. Ya, Wara juga tak mau kalah menjadi bagian dari siswa Sekbang yang siap menuntut ilmu dunia penerbangan. Salah satunya adalah Letdatek Diara Paramita, gadis kelahiran tahun 1996 ini dengan giat mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dengan antusias, Diara menceritakan pengalaman pertamanya terbang dan tekadnya menjadi Wara. Yang harus kami siapkan dan perhatikan itu ketika misalkan ada emergency, handling emergency itu adalah yang terpenting. Karena salah sedikit melaksanakan prosedur itu akan menambah parah dari kerusakan dari pesawat itu. Dan di saat itu kita tidak punya apa-apa lagi selain pesawat itu untuk membawa kita turun kembali. Selama ini belum ada pilot pesawat tempur wanita. Dan kami diharapkan di sini, yang utama dari kami adalah untuk menjadi pilot pesawat tempur tersebut. Selain sekolah penerbang, di Wingdik ini juga terdapat sekolah navigator atau Seknav. Seknav menjadi tempat lahirnya perwira navigator TNI Angkatan Udara guna mewakili alutsista TNI AU sebagai korps navigator. Di sini, siswa mendapatkan pelatihan praktik langsung bernavigasi. Dan lagi-lagi, Wara tak mau kalah unjuk gigi, walaupun berkutat dengan hal yang begitu teknis ini. Sebut saja Evelyn Putri, wanita 23 tahun ini adalah satu-satunya wanita yang ada di sekolah navigator. Sebagai seorang navigator, Evelyn dituntut untuk lihai membaca peta dan menghitung arah angin untuk membantu pilot atau penerbang mengarahkan pesawatnya tanpa harus bergantung pada GPS. Fungsi ini penting dalam misi penerbangan karena teknologi seperti GPS pun bisa saja mengalami gangguan sewaktu-waktu. Namun, ada tugas lain yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan menghitung. Terjun personel buat itu tuh kita juga yang ngitung kayak gitu, nerjunin barang buat misalnya ada bantuan, terus SAR itu juga dari navigator yang hitung. Perhitungannya sedikit rumit dan harus dipelajari secara detail gitu lah. Terakhir kami melakukan SAR itu di laut, jadi kita mencoba misalnya simulasi di sana ada apalah pesawat jatuh dan kita belum tahu, kita ada pola buat nyari korban di situ atau nyari bangkai pesawat di situ, itu ada polanya buat nyari dan akhirnya bisa ketemu. Kondisi maju TNI AU saat ini dengan tokoh Wara yang juga turut andil tak bisa lepas dari sejarah awal cikal bakal terbentuknya TNI Angkatan Udara. Berawal pasca pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, Panitia Persiapan Indonesia atau PPKI membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR sendiri terbentuk beberapa nama organisasi seperti BKR Kereta Api, BKR Laut, dan BKR Udara. BKR Udara berhasil merebut dan menguasai pangkalan udara yang sebelumnya dikuasai Jepang. Dalam perjuangannya, BKR Udara memanfaatkan berbagai jenis peninggalan pesawat Jepang. Namun, dengan adanya isu agresi militer yang akan dilancarkan oleh Sekutu dan Nika, pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu untuk mengintegrasikan seluruh tentara kebangsaan dalam satu wadah bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Semua pangkalan udara selanjutnya diserahkan kepada TKR Jawatan Penerbangan. Di bawah TKR Jawatan Penerbangan, sekolah penerbang diselenggarakan untuk melatih para pemuda demi menambah sumber daya manusia dalam mengamankan Republik. Di tanggal 24 Januari 1946, Presiden Soekarno mendekretkan kembali perubahan nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Namun,
TNI Angkatan Udara ditetapkan sendiri melalui penetapan pemerintah pada 9 April 1946 sederajat dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dan sejak saat itu diperingati sebagai hari jadi Angkatan Udara. Panggilan negara ada di depan mata. Sejumlah tanggung jawab ada di pundak mereka. Tugas membanggakan ini diemban oleh semua tentara, para pria dan juga tentara wanita. Nah, kita sekarang sudah diberikan kesempatan, kita masuk ke Wara, berdedikasi tinggilah di Wara. Keluarkan semua kemampuan kita, kemudian profesional dalam bidang kita,